Konon cinta sejati hanya datang satu kali dalam hidup manusia. Seperti dirasakan Baby Romeo saat bertemu Meisya Siregar di tahun 1999 silam, Baby merasakan gitar luar biasa dan meyakini Meisya adalah cinta sejatinya. Kok waktu itu ngelihat kayaknya nggak gini, agak beda gitu loh. Terus lagi jerawatan juga kayaknya, di jidatnya banyak banget. Kok nggak cakep ya gitu ya. Terus Aduh, kayaknya nggak tipe gue banget. Gue kan tipenya metroseksual gitu loh, gitu kan. love first sight kali ya. Cinta adalah perjuangan. Maka seperti itu pula yang dialami Baby Romeo kala ia bersusah payah menjemput cinta Meisya yang kala itu tak lagi sendiri dan memiliki kekasih hati. Percaya akan kekuatan cinta sejati menjadikan Baby pria tangguh yang setia menunggu meski penantian itu bagai tak berujung sebab Meisya telah menempuh hidup baru, namun Baby meyakini Meisya akan ia miliki hingga akhirnya keajaiban itu hadir. Jadi mau bunuh diri gitu, tau nggak? Ada obat nyamuk gitu. Jahatnya aku tidak membiarkan dia untuk nyetop gitu. Saya udah minum aja sana gitu kan. Gitu dia pergi ya perubahan itu nggak ada lagi gitu. Jadi aku berasa monoton aja. Ibaratnya kalau boleh skip nih dalam hidup, yang apa sih yang pengen lo skip dalam hidup lo, ya mungkin aku. Ketika cinta sejati bertaut hati, maka rianglah jiwa dan nurani. Maka inilah percik kebahagiaan Baby Romeo dan Meisya Siregar, dua anak manusia yang bersatu dalam hidup pernikahan bersulam makna kesejatian cinta. Bagaimanakah cerita cinta penuh perjuangan ini bersatu dan seperti apa kehidupan cinta mereka saat ini? Kami akan menyajikan cerita cinta sejati Baby Romeo dan Meisya Siregar hanya untuk Anda. Saya mengenal Meisya itu since Meisya waktu masih zaman SMP. Ada kali 10 tahun yang lalu kali ya. 14 tahun yang lalu tuh, bayangin aja. Pada masa itu kan standar lah ya, cowok-cowok tuh potongan rambutnya standar gitu ya, pakai bajunya ya begitu gitu. Terus kincling, tiba-tiba ada cowok yang modelnya beda gitu. Bedanya beda banget aja. Ini sepinggang, bayangin aja, rambutnya kan sepinggang dan diurai gitu kan. Minimal diikat juga tetap terurai gitu rambutnya gitu kan. Jadi agak aneh aja gitu waktu itu ngelihatnya. Meisya nih bener ya gitu. Klik lah ya, saling mengisi gitu. Di balik rambutnya yang panjang dan terurai itu, Baby ternyata adalah sosok yang sangat sabar sekali gitu. Mungkin kalau tahu Baby zaman dulu ya, orang tua mana gitu yang mau ngawinin si anak perempuan cantik sama Baby yang gondrong, gendut, jorok. Aduh, saya aja bingung Meisya mau. Aku waktu itu masih kuliah dan masih bolak-balik Bandung Jakarta, jadi belum bisa menetap di Jakarta. Nah waktu itu Baby kebetulan dia memang lagi ada acara di Bandung. Dulu aku dikasih tahu, cuman aku nggak terlalu suka lah gitu ya. Sampai akhirnya bertemulah di sebuah tempat klub malam. Nah pada saat satu event itu aku ke Bandung, aku ketemu aku lihat ya itu tadi ya. Jadi masa-masa itu tuh adalah masa-masa di mana aku sedang menikmati gejolak apa ya, dibilang anak muda sebenarnya nggak muda-muda banget karena udah kuliah ya. Cuma aku menjadi seorang perempuan yang memang benar-benar nikmatin hidup gitu loh. Oh ternyata ini yang Dani waktu itu dulu ngomong ya, kayaknya cantik aslinya gitu ya. Jadi aku lagi liar-liarnya quote and quote ya. Lagi stres kali dianya ya, lagi galau gitu. Jadi yang aku lihat ya cantik tapi kesian gitu loh, kok kayak nggak jelas begini gitu loh.
sepertinya dia haus akan perhatian. Kenapa dia sampai kayak begini? Pokoknya baby tuh first impression dia terhadap aku tuh mungkin lebih ke iba ya, lebih kasihan gitu loh. Aku tanya-tanya informasinya segala macam. Aku minta-mintain informasi juga mengenai Mesia ini. Ya udah sampai akhirnya singkat cerita ya dapat nomor teleponnya, terus telepon. Janganlah Beb, gila dia udah punya cowok lagi, dia bilang gitu kan. Pokoknya teman aku tuh udah tahu banget memang aku waktu itu udah punya cowok gitu loh. Cuma nggak ngerti gimana upaya baby sampai pada akhirnya baby dapat nomor telepon aku. Minta kenalan gitu kan, ya dia bilang ya ke Bandung aja, ke Bandung. Ke Bandung ya cuman ya gitu diteleponin. Kalau ditelepon mau, diajak ketemu susah. Dia memberanikan diri untuk nelpon aku gitu loh. Tapi ya waktu itu aku sih dingin-dingin aja karena aku nggak tahu siapa dia gitu kan. Siapa nih? Oh apa ya, jual mahalan, namanya juga udah punya cowok ya kan. Halo, bisa bicara dengan Mesia gitu kan, suaranya berat. Ih, om mana nih gitu kan. Oh baby, iya kenapa? Ciela gitu kan. Kenapa? Oh iya, nggak bisa. Oh sorry ya, nggak. Besok gue ada ini. Pokoknya berbagai macam alasan. Nggak patah semangat. Besoknya dia ulang lagi, dia telepon lagi sampai segala macam sampai pada akhirnya dia pengen ngajak aku ketemu. Pokoknya di telepon kita akrab lah gitu ya. Udah kayaknya ngerasa feel udah close gitu loh, deket. Tapi lama-kelamaan semakin dia sering telepon, dari yang ganggu sampai akhirnya ini orang enak ya diajak ngomong gitu loh. Tapi aku masih belum srek gitu loh untuk ketemu in person sama dia gitu loh. Jadi aku cancel, aku pending, aku lama-lamain untuk ketemu sama dia sampai akhirnya Hari kedua, hari ketiga, hari keempat sampai 2 minggu aku extend itu asik-asik aja gitu loh, gonta-ganti hotel segala macem. Terus telepon-teleponan. Udah 20 juta juga gue keluar tuh waktu itu. Aduh, gila juga nih orang. baby udah tahu kondisi aku udah punya cowok saat itu. Dia bilang nggak apa-apa, aku cuma pengen ketemu aja sih gitu. Ya kenalan aja gitu, ya nggak apa-apa kalau memang kamu punya cowok ya nggak apa-apa gitu. Cuma pengen ketemuan aja. Oh ya udah deh, nanti lihat besok ya gitu. Wah pulang aja lah Jakarta gitu kan. Baby waktu itu lagi nongkrong di coffee shop. Coffee shopnya kebetulan kaca. Jadi kalau kita lewat dari depan itu kelihatan orang-orang yang lagi berkerumun di coffee shop itu. Kamu lagi ngapain? Lagi ngopi? Oh oke. Di mana di coffee shopnya? Oh iya. Ngeliat lah baby gitu kan. Hah, masa sih yang itu? Kok kayaknya beda banget dengan suaranya dia yang memukau gitu kan. Karismatik gitu kan, yang kayaknya warm gitu. Kenapa aslinya gahar banget gitu kan. Karena rambutnya baby waktu itu panjang, terus dia gitu, pokoknya laki banget deh gitu kan duduknya gitu kan. Aduh kayaknya nggak tipe gue banget, gue kan tipenya metroseksual gitu loh gitu kan. Sekalinya ketemu juga dia nggak kasih tahu aku gitu ya. Dia cuman bilang aku lihat kamu tadi pas telepon-teleponan. Oh iya, mukanya katanya serem, gondrong. Begitu mau pulang Jakarta, terus tiba-tiba dia telepon. Kalau kamu mau ke rumah aja tapi gitu loh. Nggak usah ketemu di luar, ke rumah aja kamu. Ya udah aku ke rumahnya pagi-pagi itu pas breakfast tuh. Begitu aku memutuskan say yes untuk ketemu sama dia, pertimbangannya cuma satu. Karena dia luntang-lantung di Bandung, aku jadi kayak ngerasa kasihan banget ya nih orang, kok gue jahat nggak sih gue gitu loh. Terus dia kaget aja ya. Kok waktu itu ngelihat kayaknya nggak gini, agak beda gitu loh. Terus lagi jerawatan juga kayaknya, di jidatnya banyak banget. Kok nggak cakep ya gitu ya. Terus disitulah ternyata begitu aku kasih celah dengan ketemu, dari situlah hubungannya berlanjut sampai hampir mungkin 15 tahun ya, sampai sekarang berlanjut gitu.